Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Al-Tuhfatul Wassobiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah. Kita di hari ini alhamdulillah setelah selesai dari alamat penasab dan penjazm fi'il mudhari, maka kita masuk di pembahasan isim-isim yang dirofa. Isim-isim yang dirofa. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala adadul marfu'ati wa amsilatiha. Jumlah isim-isim yang dirofa dan contoh-contohnya. Baru jumlahnya dulu secara umum, nanti dibahas satu-satu. Qala beliau berkata babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang dirofa. Al-marfu'atus sab'atun. Isim-isim di rofa itu ada 7. Belum bilang isim di rofa ada 7. Apa saja itu? Kita lihat. Wahyal fa'ilu, dia adalah al-fa'il. Ini 1. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini 2. Wal mubtada 3. Wa khabaruhu 4. Wasmu kana wa akhwatiha 5, wa khabar inna wa akhwatiha 6, wa tabilil marfu 7. Yang mengikuti yang marfu. Wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal atfu wat tawqif wal badal. Kata beliau, isim-isim di rofa ada 7. Pertama fa'il. Yang kedua al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Artinya naibul fa'il. Karena ketika fa'il tidak disebutkan, maka maf'ul menggantikan kedudukan fa'il. Wal mubtada, yang ketiga mubtada. Wa khabaru, yang keempat khabarnya. Karena mubtada dan khabar dua-duanya marfu. Wasmu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudara-saudarinya. Wa khabaru inna wa akhwatiha, khabar inna dan saudari-saudarinya. Wa tabilil marfu. Pengikut untuk marfu. Pengikut untuk marfu. Ini yang ke-7. Dan di sini dia tawabi belum bahas duluan. Jadi belum tidak bahas di mansubat atau majrurat. Jadi tawabi di sini dibahas duluan di marfuat. Kalau buku sebelumnya kan kita akhirkan tawabi. Paham ya? Nanti juga di buku Mutammimah setelah ini juga diakhirkan tawabi. Tapi di sini belum bahas langsung di marfuat. Sehingga ketika mansubat, majrurat tidak disebutkan lagi. Tawabi ada 4 jenis. Pertama na'at atau taukid badal. Biasa. Tawabi ada 4 ini. Ini isim-isim marfu. Ini disebutkan secara umum dulu. Nanti akan dirinci satu-satu. Fa'il, maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, mubtada khabar, isim kana, wa akhwatiha, khabar inna, wa akhwatiha, tabil marfu. Akan disebutkan ulang. Ini secara umum dulu. Akul saya katakan. Al-ismu yakunul ismu marfu'an fi sab'ati mawadhi'a. Isim akan menjadi marfu pada 7 tempat. Awaluha, yang pertama al-fa'ilu fa'il. Nah, contoh Zaidun min qaulika. Contohnya dulu Zaidun dari ucapan antum, qoma Zaidun. Ya, qoma Zaidun. Mana fa'ilnya? Zaidun. Asal yang kedua, naib al-fa'il. Pengganti dari fa'il. Pengganti dari fa'il. Wa huwa alladhi sammahul musannif. Inilah yang dinamakan oleh si penulis al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi sama saja, nama pendeknya itu naib, nama panjangnya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nahu Zaidun min qaulika, contohnya juga Zaid tapi dari ucapan antum, duriba Zaidun. Dia akan diterangkan nanti. Yang bedakan antara fa'il dan naib fa'il adalah fi'ilnya. Adalah fi'ilnya. Wa yudrabu Zaidun. Lihat fi'ilnya yang beda. As-salis wa rabi', yang ketiga dan keempat ini langsung satu kali karena pasangan.
al-mubtada wal khobar, mubtada dan khobar. Nah, contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Al-khamis yang kelima, ismu kana atau ihda akhwatiha. Isim kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Ini yang marfu. Yang kelima, isimnya kana. Kenapa belum bilang isimnya? Karena khobarnya hukumnya apa? Mansub. Karena jadi yang dirofa itu apanya? Isimnya. Kana. Atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah, qaimun wa asadun. Contoh kata qaimun dan asadun. Min qaulika dari ucapan antum. Inna Zaidan qaimun. Gitu ya? Oh, yang di atas. Nah, contoh as-syekh wal bardu. Contohnya as-syekh dan al-bardu. Min qaulika dari ucapan antum. Kana syekhu saban. Mana dia? Syekhu. Yang itu kita. Iya. Wa asbahal bardu syadidan. Mana isim kana? Al-bardu. Mudah sekali nanti akan ada rinciannya. Ini hanya contoh umumnya dulu. As-sadis yang keenam, khobar inna au ihda akhwatiha. Khobar inna atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah, contoh qaimun wa asadun seperti kata qaimun dan asadun min qaulika dari ucapan antum inna Zaidan qaimun. Wa ka'anna Zaidan asadun. Jadi ini bedanya kana dengan inna. Kalau kana yang masuk di bab ini isimnya. Kalau inna yang masuk di bab ini apanya? Khobarnya. Karena kana isim yang marfu, sementara inna khobarnya yang marfu. Bisa antum paham ini? Ini mudah karena kita sudah pelajari juga di buku sebelumnya. As-sabi yang ketujuh at-tabi lil marfu, yang mengikuti marfu. Wa huwa arba'atu asya, dan dia ini ada 4 perkara. Al-awwal an-natu, ini sudah terkenal ya, biasa sudah kita pelajari sebelumnya, sudah kita lewat. Iya. Pertama naat, nanti akan ada juga rincian dari penulis rahimahullah. Nah, al-fadil min qaulika, contoh kata al-fadil dari ucapan antum, ja'a Zaidun al-fadilu. Ja'a Zaidun al-fadilu. Yang mana naat? Al-fadilu. Tsani al-atfu. Yang kedua atop. Cuman di sini Masya Allah, kalau di buku dasar Ana hanya jelaskan atop itu hanya satu, yaitu atop yang dipakaikan oleh huruf A, atop. Di sini sudah ada 2. Dan nanti Ana kasih tahu kenapa alasannya saya tidak masukkan di buku dasar. Atop honoan, ternyata atop ada 2. Ada namanya pertama atfu nasakin, ada namanya atop nasak. Atop nasak inilah yang kita pelajari sebelumnya. Atop yang mengantarai antara yang diikutinya oleh huruf A, atop. Itu namanya atop nasak. Nah, contoh amrun min qaulika, contohnya kata amr dari ucapan antum, ja'a Zaidun wa amrun. Ja'a Zaidun wa amrun. Dia kata amrun. Kenapa dirompak? Apa jawaban antum? Karena atop. Oke? Zaidun. Nah, sekarang sudah ditahu atop apa namanya ini. Nah, kalau pakai huruf-huruf atop namanya atop nasak. Namanya atop apa? Atop nasak. Yang kedua wa'atfu bayanin, ada namanya atop bayan. Yang kedua atop bayan. Atop bayan ini tidak ada huruf atop yang mengantarainya. Dia datang untuk bayan, menjelaskan sebelumnya. Paham gak ini? Menjelaskan apa? Sebelumnya. Lihat contoh. Now hadidun. Contoh kata hadidu, kap hadidun. Min qaulika dari ucapan antum. Ada khotamun. Ini cincin. Hadidun. Yaitu dari besi. Apa irobnya hadidun? Di sini. Namanya yang mereka namakan apa? Bayan. Karena hadidun datang menjelaskan apa? Itu cincin. Cincin dari mana? Paham gak ini? Nah, cuman saya tidak katakan, tidak jelaskan di buku dasar, kan ini bisa dirob badal. Ini bisa dirob apa? Badal. Maka saya wakilkan saja ke mana? Ke badal. Atau bayan itu bisa dirob atau bayan, bisa juga dirob apa? Badal. Jelas ini? Sama dengan kita katakan, hada bakrun.
Abu Abdillah. Ini Bakr, Abu Abdillah. Apa irobnya Abu Abdillah? Bisa dua. Pertama bisa atau bayan. Kan dia datang menjelaskan siapa? Bakr. Yang kedua bisa antum irob apa? Badal. Jadi diwakilkan dengan badal saja. Di irob dasar. Tapi di sini alhamdulillah. Jelaskan. Tapi penulis Matan Jurumiyah juga cuma satu saja belum jelaskan, yaitu atop nasak. Ini tambahan di bawah. Tambahan di syarah. Iya. Nanti di Mutamimah juga ada dua. Disebutkan. Di kitab-kitab juga berikutnya disebutkan. Iya. Jadi dia secara hakikatnya mirip badal. Bahkan contoh yang disebut oleh penulis ini bisa 3 bacaan. Boleh antum baca. Hada khotamun hadidan. Hada khotamun hadidan. Kalau dibaca nasab berarti dia sebagai tamyiz. Boleh baca rofa. Hada khotamun hadidun. Ini hurufnya ada 2. Ada atop bayan, bisa juga apa? Badal. Dipahami kan? Bisa juga dibaca hadidin. Hada khotamu hadidin. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ditakdirkan makna apa? Min. Jadi contoh yang ini nih tidak terlalu ini karena bisa dibaca dengan bacaan yang lain. Kan itu bisa jar. Ini kan contoh idofah. Paham ya? Jelas ya? Contoh apa? Idofah. Makanya Ananda masukkan di buku dasar. Mencukupkan untuk pemula yang atop nasak saja. Yang atop nasak saja. Yang berikutnya asalit yang ketiga dari tawabi at-taukid. Wa ana itu. Kalau ini sudah ada di buku dasar. Dia ada 2 juga. Pertama, taukidun lafzi. Ada taukid secara lafaz. Maksudnya dengan mengulang lafaz. Ini mudah. Dengan mengulang lafaz. Nah, contoh Zaidun atsani min qaulika. Contohnya Zaidun yang kedua dalam ucapan antum. Ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a Zaidun Zaidun. Iya. Wa taukidu ma'nawi. Yang kedua ada namanya taukid ma'nawi. Ini yang pakai lafaz-lafaz yang tertentu. Pakai nafs, ain, jami, kul. Lafaz-lafaz yang tertentu. Kalau tadi dengan menggunakan lafaz. Nah, nafsuhu min qaulika. Contohnya kata nafsu dari ucapan antum. Ja'a Zaidun nafsuhu. Kata nafsuhu itu apa? Dinamakan dengan apa? Taukid. Taukid apa namanya? Itu dia. Taukid ma'nawi. Ar-rabi yang keempat. Al-badal. Yang keempat, badal. Nah, contoh akuka. Kalau badal gampang ya. Badal kan di buku dasar juga Anda sudah rinci. Ada badal kul min kul, ba'd min kul, istimal, dan golar. Ar-rabi al-badal. Nah, contoh akuk min qaulika. Contohnya akuk dari ucapan antum. Ja'a Zaidun akuk. Ja'a Zaidun akuka. Jelas kan? Mana badalnya? Akuka. Datang Zaid yaitu saudara kamu. Ini contoh secara umum dulu. Setelah ini akan datang rinciannya. Kata beliau rahimahullah, wa bada al-musannifu minha bil fa'ili. Penulis memulai dengannya dengan fa'il. Li'annahu aslul marfu'at. Kan dia asal dari kata yang marfu'at. Indal jumhur menurut mayoritas. Wasatamurru bika hadhihi sab'a mufassalatan baban-baban. Wasatamurru. Dan akan lewat. Ya. Akan lewat bik kepadamu hadis sabah 7 ini mufassalatan secara rinci baban-baban, bab per bab. Jadi kita akan pelajari ini beberapa kali pertemuan ke depan semua tentang yang belum sebutkan tadi. Bab per bab. Insyaallah taala insyaallah. Sekarang kita mulai babul fa'il. Bab tentang fa'il. Ini bukan asing lagi bagi kita terkait dengan fa'il. Qala beliau berkata babul fa'ili. Bab tentang fa'il. Al-fa'il huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dirofa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fa'il adalah isim yang dirofa yang disebutkan sebelumnya fiilnya. Isim yang dirofa yang disebutkan sebelumnya apa? Fiilnya. Artinya kata pendeknya
dia adalah isim yang terletak setelah fi'il. Kini belum bilang kan, isim yang dirofa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya dia terletak setelah fi'il. Jelas kan? Jelas ini? Itu kata pendeknya. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Saya katakan. Al-fa'ilu lughatan, fa'il secara bahasa. Secara bahasa ini, kalau bilang ini fa'ilnya, apa maksudnya? Secara bahasa dulu. Maksudnya kalau antum lihat kamus, apa makna fa'il? Di kamus, kosakata. Artinya, man aujadal fi'la, orang yang melakukan pekerjaan. Man, orang yang aujada, mengadakan, melakukan, membuat al-fi'la, perbuatan, pekerjaan. Jadi orang yang melakukan pekerjaan secara bahasa namanya apa? Fa'il. Wastilahan secara istilah. Ma dzakarahul musannifu. Apa yang disebut oleh penulis. Jadi di matan jurumiyah itu pengertian fa'il secara istilah, bukan secara bahasa. Biqaulihi wal ismu ila akhir, dengan perkataannya dia adalah isim sampai akhirnya. Faqauluhu, sekarang beliau akan terangkan. Masya Allah, ini sangat jelas sekali apa yang akan beliau sebutkan. Faqauluhu al-isim. Ini yang dulu di Miftah, ana jelaskan saja langsung. Tidak tertulis di buku. Tapi di sini beliau jelaskan. Perkataan beliau isim, apa maksudnya? Kharaja bihi al-fi'lu wal harf. Keluar dengan pernyataan ini berarti fa'il itu bukan fi'il, bukan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Maka salah satu dari keduanya tidak akan pernah menjadi fa'il. Wa qawlu al-marfu. Perkataan penulis di rofa. Kharaja bihi, keluar dengannya al-mansub wal majrur. Keluar yang mansub dan majrur. Ya kan namanya fa'il harus apa? Marfu. Ini penting sekali bagi antum yang baca kitab Gundul. Kalau ada kata mansub atau majrur, jangan pernah bilang fa'il. Karena ketentuan fa'il apa? Marfu. Berarti apa yang keluar? Mansub dan majrur. Jelas? Jadi jangan pernah bilang salah langsung. Karena ini begitu, sudah jelas ini. Nah, ini namanya makin tajam kita memahami fa'il. Makin tinggi antum belajar, makin paham dengan baik apa yang dimaksud dengan sesuatu yang antum ketahui sebelumnya. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka salah satu dari keduanya tidak akan menjadi fa'il. Wa qauluhu, dan ucapannya al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, kharaja bihil mubtada'u wal khabar wa baqiyatul marfu'at. Keluar dengannya mubtada dan khabar, karena mubtada dan khabar tidak disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Iya kan? Mubtada kan isim di awal kalimat, tidak ada sebelumnya fi'il. Dan khabar, karena kalau khabar ada mubtada, isim bukan fi'il yang mendahulunya. Memang khabar diawali dulu oleh kalimat, tapi yang mengawalinya apa? Isim. Sementara ini fa'il diawali oleh siapa? Fi'il. Wa baqiyatul marfu'at, dan sisa marfu' yang lainnya. Fa'inal mubtada mathalan, sesungguhnya mubtada misalnya ismun marfu'un lam yudkar qablahu fi'lun aslan. Dia adalah isim yang dirofa tapi tidak disebutkan sebelumnya fi'il secara asal. Karena memang namanya mubtada tidak memang disebutkan apa? Fi'il. Wa mithalul fa'il. Sekarang bercontohkan yang terpenuhi. Walaupun nanti akan ada contoh dari penulis panjang sekali, banyak. Langsung disertakan dengan pembagian fa'il, dohir dan domir. Mithalul fa'il qauluka, contoh fa'il ucapan antum, qoma bakrun. Mana fa'il? Wa daraba Muhammadun Zaidan. Mana fa'il? Wa qaulu ta'ala wa ja'a rabbuk. Mana fa'il? Fakullun min, maka setiap dari bakrun wa Muhammadun wa rabbuk fa'il. Setiap dari bakrun, Muhammad, rabbuk adalah fa'il. Li'annahu ismun marfu'un taqaddamahu fi'luhu. Kan dia adalah isim yang marfu' diawali oleh fi'ilnya. Al-waqi' minhu, fi'il yang terjadi darinya.
Iya kan? Fiil yang terjadi darinya. Karena gini. Paham fiil yang terjadi darinya? Maksudnya secara maknanya ya. Doroba Muhammadun Zaidan. Zaid memukul, Muhammad memukul Zaid. Berarti pukulan ini terjadi dari siapa? Begitu maksudnya. Diawali oleh fiil yang terjadi dari Zaid. Maksudnya sebenarnya kalau antum mau bahasa bebasnya, diawali oleh fiil yang dilakukan oleh Zaid. Tahu oleh fiil, diawali oleh perbuatan kata kerja yang kata kerja ini dilakukan oleh failnya. Apa maksudnya? Belum gabungkan langsung penjelasan secara istilah dan secara bahasa. Bahwa koma wa doroba wajah. Itu dalam contoh tadi ada koma, ada doroba, ada ja. Fa'ulima mimma taqaddama. Maka diketahui dari apa yang telah lewat. Annal fa'ila la yakunu illasman. Bahasanya fa'il tidak akan pernah ada kecuali pasti harus isim. Ingat itu. Harus isim. Wala yakunu illa marfu'an. Dan tidak akan ada fa'il kecuali harus apa? Marfu'. Wala yakunu illa mu'akkharan 'anil fi'il, dan tidak pernah ada fa'il kecuali pasti dia diakhirkan dari fi'ilnya. Maksudnya diakhirkan apa? Diawali pasti oleh fi'il. Pasti dia setelah. Kalau ada yang kelihatan sebelum fi'il seperti fa'il, maka bukan. Karena kadang ada kelihatan begitu. Misalnya untuk dapat contoh begini. Zaidun doroba. Zaidun doroba aliyan. Misalnya. Zaidun doroba aliyan. Coba antum lihat ini. Zaidun doroba aliyan. Antum bilang apa Zaidun? Ini kan. Zaid memukul Ali. Siapa dia? Mubtada. Iya kan? Kenapa antum pastikan begitu? Di awal, sebelum fi'il. Terus mana fa'ilnya? Doroba. Domir ada padanya. Mustatir disembunyikan di dalamnya. Takdirnya huwa. Jadi terjemahannya Zaid, dia memukul Ali. Yang mana fa'ilnya yang tersembunyi ini kembali kepada apa? Zaid. Makanya seakan-akan fa'ilnya adalah siapa? Zaid. Makanya kata nanti ada di buku kedua, kalau kelihatannya yang pertama itu adalah fa'il, ketahuilah pasti bukan. Walaupun kelihatannya seperti itu, fa'ilnya pasti ada domir di dalam fi'il yang kembali kepada sebelumnya. Jelas kan? Jelas ini? Atau ada fi'il yang disembunyikan. Bisa juga begitu. Kalau dia kelihatan seperti fa'il. Dah? Paham kan? Seperti fa'il. Setelahnya ada fi'il. Apakah dia fa'il dari fi'il setelahnya? Antara dua. Pertama dia mubtada. I'rab pertama dah. Yang kedua bisa saja fa'il. Tapi bukan untuk fi'il setelahnya. Tapi untuk fi'il sebelumnya mungkin dihilangkan dalam kalimat. Karena telah disebutkan setelahnya. Antum bisa paham ini? Yang jelas apa maksudnya? Yang aneh ingin katakan bahwa namanya fa'il harus setelah ini pernyataan terakhir. Wala yakunu illa mu'akkharan 'anil fi'il. Tidak bisa ada fa'il kecuali pasti diakhirkan dari fi'ilnya. Tidak boleh diawalkan. Tidak boleh diawalkan. Paham Aldi? Yakin? Hah? Sudah tadi? Tadi itu. Zaidun doroba aliyan. Paham itu? Bukan. Fiilnya doroba. Iya. Enggak. Kan contohnya Zaidun doroba aliyan. Zaidun
Zaidun doroba aliyan. Ini kan kalau diterjemahkan, Zaid memukul Ali. Jadi kelihatannya dalam terjemahan bebas seperti itu, seakan-akan Zaid ini adalah siapa? Fa'il. Yang diawalkan, fiilnya diakhirkan. Tadi kan syaratnya, kalau fa'il itu kan harus diakhirkan. Toh, bukan sebaliknya. Kalau ini, fa'ilnya dikedepankan, fiilnya diakhirkan. Paham? Ini bisa nggak menjadi fa'il? Itu pertanyaannya. Jawaban kita enggak. Isim di awal kalimat ini i'rabnya apa? Paham ya? Ini fil madhi. Mabni di atas fathah. Ya kan? Mabni di atas fathah. Mana fa'ilnya? Ini maf'ulun bih. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Dorba fi'il tadi kan? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir yang disembunyikan di dalamnya. Takdirnya huwa yang kembali kepada Zaid. Jadi terjemahannya seharusnya yang pasnya Zaid dia memukul Ali. Alian maf'ulun bih bukan fa'il. Yakin? Udah. Jadi yang dia akan menjadi fa'il kalau dorobanya di sini. Doroba Zaidun aliyan. Karena syaratnya kan fa'il tidak boleh diawalkan dari fiilnya. Paham? Atau kata lain yang dikatakan oleh penulis, fa'il tidak boleh di apa dia bilang? La yakunu illa mu'akkharan anil fi'il. Tidak boleh, tidak, dia harus diakhirkan. Atau diakhirkan setelah fi'il. Dipahami ini? Selesai. Tinggal contoh. Contoh ini yang panjang belum jelaskan karena belum sambil jelaskan makna-makna domir. Paham? Sebenarnya dengan contoh sebentar itu sudah jelas. Aqsamul fa'il. Pembagian fa'il. Pembagian fa'il. Qala wa huwa ala qismain. Belum berkata dia terbagi dua. Dhahirun wa mudmarun. Ada fa'il yang dhahir, ada fa'il yang berupa domir. Ini bukan perkara yang baru. Sudah ada memang sebelumnya. Cuman contoh anak sebelumnya sedikit. Ini contohnya Masya Allah. Banyak sekali. Boleh contohkan. Mufrad, mutanna, jama. Fi'il madhi bersama fi'il mudhari. Dia contohkan semuanya. Lihat. Fadhahir nahu qaulika, yang dhahir contoh ucapan antum, qama Zaidun. Mana fa'il? Wa yaqumu Zaidun. Mana fa'il? Bedanya pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari. Jadi beliau akan contohkan ada bersama fi'il madhi, ada bersama fi'il mudhari. Ini isim mufrad. Alamat rubahnya ini apa? Dhamma. Wa qama Zaidani, wa yaqumu Zaidani. Fa'ilnya mana? Ini alamat rubahnya apa? Alif, kan dia isim mutanna. Wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna. Mana fa'il? Az-Zaiduna. Apa alamat rubahnya? Waw. Karena dia siapa? Wa qama rijalu wa yaqumu rijalu. Paham ya? Sama ini. Ya kan? Fil madhi fil mudhari. Apa fa'ilnya ini? Apa tanda rubahnya? Isim apa dia ini? Waqamat Hindun. Isim mufrad tapi muannas. Beliau ingin menjelaskan untuk kasih tak bedanya antara muannas dan mudzakkar. Wa taqumu Hindun. Wa qamatil hindan, wa taqumul hindatu. Wa qamatil hindatu, wa taqumul hindatu. Wa qamatil hunudu, wa taqumul hunudu. Contoh untuk muannas. Wa qama akuka. Contoh untuk siapa ini? Asmaul khomsah. Apa tanda rupanya ini? Wow. Wa yakumu aku sama. Wa qama gulami. Wa yakumu gulami. Untuk apa ini? Ini contoh untuk siapa? Contoh untuk siapa ini? Contoh i'rabnya. I'rab apa? Takdiri. Ya kan? Kan contoh, kan semua tadi itu nampak harokat ada alamatnya dhamma, ada alamatnya dhamma, ada alamatnya huruf. Kalau ini contoh untuk dhamma muqaddar.
Penghalangnya apa ini? Munasabah. Pokoknya domanya tidak harus nampak. Yang penting dia fa'il. Kemudian yang kedua, kemudian beliau bilang wama asbah dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Wal mudmaru itna asyara, sementara domir ada 12. Sementara fa'il yang berupa domir ada 12. Karena domir yang menjadi fa'il itu tidak lepas dari dua jenis domir yang kita pelajari di sorof. Domir yang berharokat dan domir sukun. Iya kan? Domir berharokat ada berapa? 3. Domir yang sukun juga ada 3. Semuanya kalau dalam pecahan fi'il jumlahnya ada 12. Karena selalu ada pasangan. Misalnya dia laki-laki, dia perempuan. 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Mereka banyak orang, laki-laki perempuan. Kamu laki-laki perempuan. Iya kan? Kamu 2 orang laki-laki perempuan. Kalian laki-laki perempuan. Terus saya, kami. Jadi kalau dijumlah semuanya ada berapa? 12. Semuanya sebenarnya 14. Tapi karena 2 laki-laki sama 2 perempuan sama, akhirnya dikurangi 2. Jadinya berapa? 12. Itu rahasianya. Lihat siapa saja dia. Nahu qaulika, contoh ucapan antum. Dorobtu. Mana fa'il? Dorobna. Dorobta. Dorobti. Dorobtuma. Tu saja. Paham kan? Saya mendapat berkatakan tuma. Dorobtum. Dorobtunna. Doroba. Domir mustatir. Domir yang disembunyikan. Takdirnya apa ini? Dorobat. Domir mustatir. Domir disembunyikan. Takdirnya? Apa yang membedakan? Dari mana kita tahu ini huwa yang disembunyikan, ini hiya? Lihat tatanisnya. Karena itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Doroba. Mana fa'ilnya? Alif. Jangan bilang mustatir. Kan domir sukun itu fa'il. Paham ini? Domir sukun itu adalah apa? Fa'il. Doroba. Jadi saya ulang. Doroba. Mana fa'il? Dorobu. Dorobna. Nah, nunisbah. Kan domir berharokat. Domir berharokat. Inilah semua menjadi fa'il. Kalau antum baca kitab, ini Masya Allah. Tapi tidak harus doroba ya. Maksudnya, antum bisa ganti doroba dengan kata lain. Antum bisa ganti dengan kata apa? Katabtu, katabna, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna, kataba, katabat, kataba, katabu, katabna. Artinya kalau antum jumpai itu, langsung bilang, fa'il. Ini domir sebagai apa, Pak? Fa'il. Jelas? Sebenarnya dari matan ini sudah jelas. Cuman di syarah ada faedah bagus. Karena belum jelaskan makna-makna ini domir. Iya, itu faedahnya. Sebenarnya kalau fa'il titik ini, sudah jelas sekali dengan contoh ini. Sudah jelas sekali dengan contoh yang belum berikan. Maka saya katakan, al-fa'ilu yang qasimu ila qismain. Fa'il terbagi menjadi 2. Dohirun wa huwa. Ada fa'il dohir. Apa artinya dohir? Dia adalah ma yadullu ala ma'nahu bila qarinah. Apa yang menunjukkan atas maknanya sebagai fa'il tanpa ada qarinah, tanda atau indikasi. Orang langsung tahu ini adalah fa'il. Walaupun tidak tahu antum yang berbicara siapa, yang dibicarakan siapa, yang diajak bicara siapa. Beda kalau domir kan, misalnya gini, dorobtu. Antum tahu dia fa'il kenapa? Kalau ada orang yang berbicara. Antum paham ini? Dorobta. Mana fa'il? Nah, antum tahu dia fa'il kenapa? Karena ada antum ajak bicara. Antum paham ini? Ketika anda bilang begini, doroba, mereka berdua memukul. Kenapa? Karena ada yang antum bicarakan. Itu kalau domir, butuh korinah. Apa korinah? Bukti, indikasi yang menandakan itu fa'il. Kalau dohir nggak perlu. Ketika anda bilang gini, doroba Zaidun. Anda bilang begitu. Apakah perlu pembicara? Ketika ada kalimat yang tertulis, perlu pembicara? Enggak. Perlu diajak bicara? Enggak. Perlu dibicarakan?
Tidak perlu semua itu. Itu namanya fa'il apa? Dohir. Dia menunjukkan atas fa'il tanpa korinah. Dipahami ini? Itu dohir. Paling mudah. Nampak. Makanya dibilang dohir. Mana dohir secara bahasa adalah nampak. Jelas. Iya. Kemudian wa mudmar wa huwa madalla ala ma'nahu bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Sementara mudmar apa yang menunjukkan atas maknanya ya, sebagai fa'il dengan indikasi dari orang yang berbicara takallum au khitab dari yang diajak bicara au ghaibah atau yang dibicarakan. Nah, jadi kalau domir menunjukkan atas makna dia sebagai fa'il kalau ada takallum yang berbicara, au mukhatab yang diajak bicara, au khitab yang diajak bicara, au ghaibah atau yang dibicarakan. Itu kalau domir. Sekarang pada dohir kita ambil dulu dohir, besok baru insya Allah kita ambil domir karena panjang belum jelaskan makna-maknanya. Iya. Pada dohir yarfa'ul madhi wal mudhari. Ini ilmu penting. Dohir dia bisa dirofa oleh madhi dan mudhari. Tidak akan pernah ada fa'il dohir dirofa oleh fi'il amr. Karena fi'il amr pasti fa'ilnya berupa domir. Ingat baik-baik, ini faedah. Jadi fa'il yang dohir itu bisa dirofa oleh fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Mufradan kana au mutannan au jam'an mudakkaron au muannatsan. Apakah dia isi mufrad atau mutanna atau jama', mudakkar atau muannas. Famitalu dohir al-mufrad ma'al madhi. Contoh dohir mufrad bersama madhi. Qauluka perkataan antum. Hadara Ahmadu wa Fatimatu. Mana? Ahmadu. Fatimatu. Bisa maksudnya hadarat Fatimatu. Paham ini? Ini bersama fil apa? Mad. Wa ma'al mudhari qauluka. Bersama fil mudhari ucapan antum. Yahduru Ahmadu wa Fatimatu. Tinggal diganti. Wa mitalu dohir al musanna ma'al madhi. Contoh dohir musanna bersama madhi. Qauluka aqbalal Muhammadani wa Zainabatani. Wa ma'al mudhari bersama mudhari qauluka perkataan antum yuqbilul Muhammadani wa Zainabatani. Jelas itu? Konsentrasi ya. Wa misalud dohir al majmu'. Contoh dohir jama'. Jama'nya di sini umum, mudakkar, muannas, taksir. Qauluka perkataan antum safarul amiluna waz-zuyudu wal hindatu. Langsung boleh contohkan 3. Al amiluna contoh untuk apa? Jam mudzakkar salim. Az-zuyudu wal hindatu wa ma'al mudhari bersama fi'il mudhari. Qauluka perkataan antum yusafirul al amiluna waz-zuyudu wal hindatu sama. Cuma bedanya fi'il mudhari. Terus belum singgung karena ada contoh terakhir dari penulis. Wastawa'un kanatid dhamma dhahiratan kama taqaddam. Sama saja dhammanya apakah dhammanya nampak sebagaimana telah lewat tadi au muqaddaratan atau apa? Muqaddaro. Apa artinya muqaddaro? Disembunyikan, sama saja. Nah, contoh Hazal fata wal qadi wa gulami. Belum lengkap, contohkan 3. Al-fata, apa ta'adurnya? Hah? Apa ta'adurnya? Oh, ta'adur. Jangan sampai antum cari yang lain. Paham ini? Iya. Apa ta'adurnya? Antum jawab? Ta'adur. Alhamdulillah, berarti konsentrasi. Iya. Wal qadi. Apa penghalangnya? Rikol. Wa gulami. Mudah jadinya. Jelas berarti kan? Alhamdulillah. Wa yafuzul fata wal qadi wa gulami. Ini bersama fi'il mudhari. Mudah. Kenapa? Itu tadi. Inilah yang Anda bilang sebelumnya. Antum kalau tidak paham masalahnya, tanya dulu. Karena kita dalam bab apa belajar. Jelas kan? Oh ya, beda kalau antum belajar baca sendiri.
Kalau lagi baca sendiri, kalau tidak paham, lanjut saja, tidak apa-apa. Karena bisa saja antum akan paham dengan setelahnya. Tapi kalau antum belajar sama guru, jangan biarkan lewat, kecuali harus apa? Memahaminya. Kenapa? Begini jadinya. Jadi kita kalau disinggung setelahnya, kita sudah tahu. Mudah bagi kita jadinya. Paham? Seandainya contoh ini datang sebelum penjelasan fiqol, munasabah, ta'adur, sulit bagi kita. Paham kan? Tapi karena sudah dijelaskan itu ta'adur itu yang bagaimana, fiqol itu yang bagaimana, munasabah itu bagaimana, langsung kita bisa katakan. Dipahami ini? Ini namanya bab belajar dalam belajar. Pokoknya jangan biarkan lewat sesuatu kecuali harus dipahami. Kenapa gurunya mau mengulang? Itu tugas guru untuk menjelaskannya. Nah, nggak usah antum malu. Nggak usah antum malu. Nah, ini Masya Allah pentingnya. Karena ringan setelahnya jadinya. Tidak perlu kita berluas-luas. Tidak perlu kita banyak menjelaskan. Alhamdulillah. Ini buktinya. Wal fa'ilu fi jami'i hadhil amthilati. Dan fa'il pada seluruh contoh-contoh ini. Wa fi amthilatil musannif. Dan dalam contoh penulis. Kan belum tidak sebutkan lagi contoh penulis. Di sini. Wahia isruna misalan. Masya Allah. Dan beliau contohkan 20 contoh. Wajar. Karena bab mengenal tanda i'rab. Penulis matan jurumiyah tidak ada contoh. Beliau hanya menjelaskan. Untuk ropa 4 tanda. Tidak ada contoh sama sekali. Dhammah. Tempatnya dhammah. Langsung beliau bilang. Isim mufrad. Jama' taksir. Jamu anas salim. Fi'il mudhari. Tidak ada contoh dari penulis. Karena kenapa? Karena di bab mengenal tanda i'rab. Karena ada contoh kita dapatkan. Itu kan karena tumpah. Caranya. Kalau di matan jurumiyah. Tidak ada. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh penulis. Hanya memperkenalkan apa? Tanda. Bukan mencontohkan. Karena kalau contoh itu butuh disusun dulu dengan penyakit. Antum bisa paham ini? Makanya anak di Miftah ada contohnya tapi terbatas pada penyakit rofa, ja'a. Penyakit nasab, ro'a itu. Penyakit jar, maror tubi. Kenapa saya terbatas seperti itu? Semua contohnya. Karena memang orang belum tahu penyakit. Di sini baru. Dipahami kan? Seperti cara penulis rahmallah. Di bab i'rab tidak ada sama sekali contoh. Cuman hanya belum jelaskan alamat i'rabnya tok sama tempatnya. Paham kan? Nah, di sini, bayangkan di sini saatnya. Belum sebutkan contoh dohir, ada berapa contoh? 20. 10 bersama fi'il madhi, 10 bersama fi'il mudhari. Bayangkan 20 contoh. Asyara ma'al madhi wa asyara ma'al mudhari. 10 bersama madhi, 10 bersama mudhari. Isim dohir. Semuanya untuk isim dohir. 20 contoh. Kalau domir, belum contohkan, wakilkan dengan satu kata. Dorobtu, dorobna. Ya kan? Belum wakilkan berapa contoh? Satu kata saja. Tinggal antum gantikan di fiilnya. Tinggal antum gantikan di fiilnya. Cuman maknanya, insya Allah ini penting juga. Kita akan ambil besok. Yang bikin panjang kan dia jelaskan satu-satu. Tu. Apa maknanya? Ta. Apa maknanya? Ti. Apa maknanya? Itu insya Allah kita ambil besok.